Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, orang bijaksana dan orang bodoh. Ayat intinya saya ambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini sebagai penutup dari rangkaian pengajarannya di atas gunung. Satu closing yang benar-benar mendorong kita untuk melakukannya. Dari jenis closing ini, setiap motivator akan mengetahui betapa sangat pentingnya memastikan orang melakukan apa yang diajarkan, sehingga perlu ilustrasi dan inspirasi untuk mengambil tindakan dengan serius. Ini pula seharusnya menjadi keahlian setiap pengkhotbah untuk melakukan apa yang diajarkan. Seorang pengajar dari Timur Tengah bernama Eliezer mengatakan bahwa seorang yang pengetahuannya melampaui tindakannya sama seperti pohon yang cabangnya banyak tetapi akarnya sedikit, sehingga ketika angin kencang menerpa, ia akan tercabut dan mati. Tetapi orang yang tindakannya melampaui pengetahuannya adalah ibarat pohon yang cabangnya sedikit tetapi akarnya banyak, sehingga angin badai apapun tidak akan sanggup untuk mencabutnya. Kalau kita perhatikan di sini ada persamaan yang luar biasa antara orang bijak dan orang bodoh di mata Yesus. Mereka ini bisa ditemukan sama-sama di dalam kerumunan pengikut Tuhan, di rumah ibadah atau di kelompok kerohanian lainnya. Mereka sama-sama mendengar apa yang Tuhan firmankan, sehingga sejauh itu kita tidak dapat membedakan manakah orang bijak dan mana orang bodoh, sebab mereka bisa saja mengajukan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sama baiknya. Tetapi apa yang membedakan mereka? Yang pertama, orang bijak mengutamakan dasar yang tak terlihat, orang bodoh yang mengutamakan bangunan. Apa yang mereka utamakan menjadi perbedaan yang utama. Orang bodoh mengutamakan apa yang dilihat publik, sedangkan orang bijak mengutamakan apa yang tidak kelihatan. Dasar dari sebuah bangunan atau pondasi tersembunyi di bawah bangunan yang tak terlihat, tetapi itulah yang menjadi penopang dan yang menentukan kuat atau lemahnya satu bangunan. Yang kedua, orang bijak melakukan apa yang dia pelajari. Orang bodoh hanya menambahi isi otaknya.
Orang bijak selalu berpikir praktis dan operasional. Mereka fokus untuk bertindak apa yang harus dilakukan, sedangkan orang bodoh fokus menambah isi otak mereka. Maka mereka ini bisa saja tampak begitu cerdas atau tahu begitu banyak hal, tetapi sekali lagi mereka tidak melakukan apa yang mereka ketahui. Mereka pikir mengetahui sesuatu sudah cukup, padahal mengetahui sesuatu tanpa melakukannya sama saja dengan tidak mengetahuinya. Pengetahuan tanpa tindakan sama sekali tidak berguna. Yang ketiga, orang bijak menentang arus, orang bodoh mengikut arus. Orang bijak terbiasa dan selalu mampu menentang arus, sebab dasar mereka kokoh, kaki mereka kuat, berakar karena mereka melakukannya. Sedangkan orang bodoh terpaksa akan ikut arus, sebab mereka tidak berdasar. Jika ingin menentang arus dunia, maka pastikan kita selalu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Jika tidak, maka mustahil kita bisa melawan arus dunia yang menghanyutkan ini. Mungkin kita bertanya, mengapa saudara perlu dasar yang teguh? Agar tidak digoyahkan oleh berbagai keadaan dan pengajaran. Lalu dengan cara apa saudara membangun dasar yang teguh? Ayat 24, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Apa yang membedakan kedua dasar tersebut? Dasar yang teguh tidak mudah roboh karena dasarnya batu. Sedangkan dasar yang rapuh begitu mudah rusaknya karena dasarnya pasir. Sehingga jika dalam kehidupan orang bijaksana ada sesuatu yang terjadi, persoalan apapun yang datang, mereka tetap teguh karena dasar mereka kokoh. Sedangkan dalam kehidupan orang bodoh, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya, persoalan menghimpit, tidak berdaya karena dasar mereka tidak kokoh. Tanpa memiliki dasar yang teguh, pastilah kita tidak akan pernah menjadi teguh dalam mengikut Tuhan Yesus. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini untuk mengingatkan kita untuk selalu mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Jadilah orang yang bijaksana. Jika saudara merasa terberkati dengan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, saudara boleh like, komen, dan share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak saudara kita yang merasa terberkati, bahwa dengan mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, kita termasuk dalam kelompok yang bijaksana. Sedangkan orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya adalah termasuk bagian orang bodoh. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk menjadi orang yang bijaksana, yaitu orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, bantu kami melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu dan mau melakukan firman Tuhan yang kami dengarkan, sehingga kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami, dan kami boleh menjadi kaki dan tangan Tuhan sebagai penginjil di dunia ini. Terima kasih Tuhan, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.